Dan memang pekerjaan kita berat. Kita bersyukur kita diberi kekayaan alam yang luar biasa. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu lagi. Kita baru ketemu ladang gas salah satu terbesar di Andaman. Beritanya 8 sampai 12 TCF. Bisanya lebih. Kita baru ketemu lagi ladang-ladang di mana bekas-bekas Belanda, ternyata cadangannya masih banyak. Saudara-saudara sekalian. Ketemu lagi cadangan emas. Rupanya Indonesia ini nanti bisa produsen emas salah satu terbesar di dunia. Ya kan? Jangan cepat tepuk tangan. Emasnya masih di bawah tanah, kita harus gali. Enggak, maksud saya kita, tapi, nah, dengan segala kelebihan kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya kan? Pertumbuhan bagus, 5% selama sekian tahun berturut-turut, tapi kita harus akui pemerataannya harus kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani koreksi sistem kita. Kita harus bertanya. Kita harus bertanya bagaimana caranya kekayaan bangsa Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya segelintir orang saja. Kita tidak bisa mengandalkan trickle down economics. Terlalu lambat. Presiden Jokowi sudah memberi contoh intervensi. Intervensi untuk menyelamatkan yang paling lemah bukan salah. Karena itulah kita berhasil menekan dan mempertahankan inflasi sampai di sini. Saudara harus tahu, ini bukan teori buku. Mungkin ini teori di luar buku, nggak ada di buku. Itu pun suatu kelebihan Pak Jokowi, pernah jadi wali kota. Dia belajar mengendalikan inflasi dari waktu dia wali kota. Sekarang Menteri Dalam Negeri mimpin rapat tiap minggu masalah inflasi. Dengan Zoom, semua kabupaten, semua gubernur dipantau oleh Menteri Dalam Negeri. Mungkin satu-satunya negara di dunia, Menteri Dalam Negeri rapat tiap minggu dengan bupati, wali kota, gubernur mengecek harga sembako. Di mana ada kelebihan, di mana ada kekurangan. Ini harus kita akui, ekonomi bukan hit and run, bukan bukan sesuatu yang kita serahkan kepada keberuntungan. Ini adalah manajemen yang prudent, manajemen yang teliti, manajemen yang hati-hati. Saudara-saudara, kita harus berani koreksi diri. Sistem kita masih terlalu banyak kebocoran. Korupsi harus kita hadapi dengan berani. Untuk itu kita harus menghadapinya dengan sistem integralistik. Sistem menyeluruh.
Kita harus berani akui kesulitan. Jangan lari dari kesulitan. Hadapi kesulitan dan selesaikan kesulitan itu. Cari otak-otak terbaik bangsa ini. The best brains and the best heart of our country. Otak terbaik dan hati terbaik. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Itu korupsinya lebih pintar lagi gitu. The best brains, the best heart. Kita perbaiki. Yang kurang kita perbaiki. Kita perbaiki bangsa ini dengan solusi yang kita cari. Kebijakan yang kita cari. Ada stunting, ada kelaparan, apa tindakan kita? Tidak usah lagi apa itu FGD apa itu? Fokus apa? Focus group discussion. It's too late. We don't need to discuss. Look for solution. Carry out the solution. Saudara-saudara, kita berani hadapi, harus berani. Kita tidak bisa boleh lagi membiarkan anak-anak Indonesia tidak makan pagi. Saudara-saudara, salah satu, Anda tanya visi, sudah ada. Saya dari dulu bertekad ada beberapa hal fundamental. Survival kita suatu bangsa, sebagai bangsa, tergantung beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama adalah swasembada pangan. Suatu bangsa harus bisa produksi dan memberi makan ke rakyatnya. Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan. Saya yakin saya benar. Sejarah membuktikan bahwa sikap saya benar. Dari sejak awal saya ingatkan, kalau kita tergantung import, kalau terjadi krisis, bagaimana? Ternyata terjadi krisis COVID. Negara-negara eksportir pangan hentikan ekspornya. India, Vietnam, Thailand, Kamboja. Saudara-saudara, tidak ada pilihan. Kita harus swasembada pangan, dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat 4 tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober. Yang kedua, kita harus swasembada energi. Kita tidak bisa lagi tergantung import bahan bakar. Kalau terjadi krisis, sama lagi. Sekarang Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Iran mengatakan kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan balas menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Berarti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain ini sekutu Amerika semua. Karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang yang dibalas sekutu-sekutu Amerika. Kita bisa bayangkan harga minyak berapa. Kita bersyukur lagi, Tuhan Maha Besar sangat cinta sama rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sekarang ada teknologi, kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Bahkan tidak hanya B35, B40, B50, tidak, kita bisa bikin D100. Bensin bisa juga dari kelapa sawit.
Saudara-saudara sekalian. Jadi kita sangat bisa swasembada pangan. Belum lagi kita menemukan ladang-ladang baru. Dan kita bisa membuka ladang-ladang bekas Belanda dengan teknologi baru. Kita juga bisa batu bara kita rubah menjadi solar, menjadi diesel, menjadi DME, menggantikan LPG. Saudara-saudara, yang Maha Besar sangat baik sama kita. Tinggal kita mampu atau tidak. Selain swasembada pangan, swasembada energi, kita harus hilirisasi. Jadi yang dicanangkan Pak Jokowi ini mutlak kunci terhadap kebangkitan kita. Kita harus hilirisasi, dari hilirisasi kita laksanakan industrialisasi. Bersyukur lagi kita miliki cadangan nikel terbesar di dunia. Kita miliki cadangan boksit salah satu terbesar di dunia. Koper kalau nggak salah kita ke-7 di dunia. Kita punya thorium, kita punya uranium, saudara-saudara sekalian, kita punya rare earth. Ada pihak-pihak yang selalu entah pesimistis atau memang sengaja tidak suka kalau Indonesia bangkit. Ya. Jadi saudara-saudara, dari itu semua, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, salah satu tugas di depan kita adalah menyelamatkan anak-anak kita. Kita akan beri makan bergizi kepada semua anak-anak kita dan ibu-ibu yang sedang hamil. Dan ini sudah kita pelajari, sudah siap akan kita lancarkan, dan sekarang sudah ratusan uji coba, sudah ratusan titik uji coba. Dan alhamdulillah uji cobanya sebagian besar sukses. Dan alhamdulillah sekarang inisiatif, ada perusahaan saya akan beri di daerah saya akan beri ke karyawan saya akan beri anak-anak karyawan saya. Ada kepala daerah, saya akan pakai APBD untuk sebagian. Silakan. Mari kita masing-masing berbuat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, kalau saya rangkum, produksi pangan, produksi energi, hilirisasi. Hilirisasi untuk nilai tambah, hilirisasi untuk lapangan kerja, hilirisasi untuk menyelamatkan devisa kita. Kemudian salah satu usaha kita juga adalah untuk mengurangi mitigasi kemiskinan. Sekarang banyak subsidi kita setelah dikaji kurang dinikmati lapisan paling bawah. Karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sedang mengkaji merubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga. Kita harus sekarang mencari data by name, by address setiap keluarga yang golongan paling bawah. Dan baru pada saat itu dengan cara yang benar, di situ kita berharap BRI, BNI, Pos Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin. Saudara-saudara, saya kira secara garis besar itu strategi saya. Saya percaya
swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan untuk anak-anak, kemudian mitigasi kemiskinan segera. Kemudian dengan program-program itu semua, para pakar ekonomi menghitung. Sebagai contoh, kalau kita insya Allah berhasil, dan saya yakin kita berhasil, mencakup pemberian makan bergizi untuk anak-anak kita, artinya ada uang beredar di setiap desa, setiap hari. Artinya telur, sayur, pangan, buah, ada pasar terjamin. Istilah perdagangannya apa? Pasar yang terjamin, ya. Gimana istilah bisnisnya apa itu? Market, captive market. Captive market, semua produksi di desa kecamatan akan terserap. Kemarin kita dengar di Kabupaten A kelebihan telur. Kita dengar panen di Jawa Barat, mangga yang terbagus tidak bisa dijual karena nggak ada kendaraan mengangkatnya dari desa itu. Di satu desa, di satu kabupaten, cabai harganya tak terkendali. Di satu desa, cabai tidak bisa terbeli, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang kita sangat optimis bahwa apa yang dihasilkan semua petani kita di seluruh kecamatan sudah ada captive market, sudah ada pasarnya, terjamin. Mereka tahu produksi telur mereka akan dibeli, mereka tahu timun mereka akan dibeli, tomat mereka akan dibeli, cabai mereka akan dibeli, sayur mereka akan dibeli, ikan lelenya akan dibeli, ikan nilanya akan dibeli. Saudara-saudara, jadi saya memang sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan, ya kan, kita dinyinyir, ya nggak apa-apa. Saudara-saudara, saya belajar dari Bung Karno, proklamator. Beliau pernah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Saudara-saudara, saya canangkan 8%. Kalau nggak sampai 8%, ya 7,5. Kalau nggak sampai 7,5, ya 7. Ya kan? Kalau kita puas, kita canangkan 6%, nanti 5,3, ya sudahlah. Ya kan? Saudara-saudara, dari sejak muda, saya pinginnya jadi jenderal, bukan kolonel. Jenderal, cita-cita saya. Tapi tidak duduk di bawah pohon, saya minta bintang jatuh ke saya, enggak. Saya bekerja. Saya ingin jadi bintang 4, ya lumayan dapat bintang 3. Ya kan? Ujungnya dapat bintang 4 juga dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi saudara-saudara yang muda-muda, tak akan lari, ya, tidak akan lari. Kalau cita-citamu benar, kau bekerja keras, insya Allah. Never give up, never surrender. Saya ajarkan kepada saudara, jatuh, bangun lagi.
Jatuh lagi, bangun lagi. Emangnya ada yang kasihan lu jatuh? Bangkit lagi. Jadi siapa tahu nanti tidak 8%. Kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Bener nggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimis. Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Saya ingat seorang tokoh terkenal dari Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt. Dia mengatakan, the only fear that we have to fear is fear itself. Ketakutan yang harus kita waspadai, ya ketakutan itu. The only thing we have to fear is fear itself. Jangan takut. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani. Bangsa Indonesia bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Tentunya kita harus kerja keras. Kita harus benahi organisasi kita. Benahi sistem pendidikan kita. Merit system. Kita benahi hukum kita, peradilan kita. Salah satu kelemahan kita adalah sistem peradilan kita. Benar, para hakim kita perbaiki kualitas hidupnya. Kita bikin hakim-hakim kita kuat, tegar. Kita beri kepastian siapapun bahwa sistem hukum Indonesia akan jadi bagus. Kita dapat kepastian hukum untuk seluruh rakyat kita. Para investor akan tenang kalau ada kepastian hukum. Saya kira saudara-saudara sekalian, secara garis besar itu yang ingin saya sampaikan. Kekayaan kita banyak, aset-aset negara besar. Sudah saya hitung, kalau kita konsolidasikan semua kekayaan kita dalam manajemen yang baik, mungkin kaget, jangankan orang lain, kita juga kaget betapa kayanya kita. Kuncinya kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus mengurus kekayaan kita. Kita harus dengan prudent, dengan arif. Makanya BUMN, bank-bank, ingat BNI, Bank Perjuangan, semua himbara, uang yang saudara kelola adalah uang rakyat Indonesia. Setiap sen, setiap kredit harus dipertanggungjawabkan. Insya Allah kita akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Itu yang saya rasakan, itu yang saya yakini. Insya Allah kita akan bersama-sama mencapai kehebatan-kehebatan untuk bangsa dan rakyat kita. Terima kasih, selamat sore. Selesai. Terima kasih yang terhormat kepada Jenderal TNI